Coba kau hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Coba hina. Coba. Tuh, Kenapa saya harus menghina? Kenapa saya harus menghina? Tantang kamu ya. Coba hina Allahku Sekarang. sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Coba. Sekarang saya tanya, bener nggak pekerjaan Allah Berani hanya kamu. menuruti? Nggak berani. Ini kan. Coba hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang nanti. Coba. Kenapa saya harus menghina? Nggak berani kan, makanya kamu yakin Kenapa Allah. saya harus menghina? Orang Allah memang sudah hina kok, kenapa harus dihina? Kenapa saya harus menghina yang sudah hina? Halo, welcome back my channel. Di video kali ini saya akan menampilkan video yang begitu menarik, perdebatan Edis TV dengan Yosri, orang Islam di Aceh, saudara. Yang lebih ngerinya adalah dia menyuruh Edis TV untuk menghujat atau menghina Allahnya. Bayangkan, Allahnya yang diagungkan, yang ditinggikan, yang minta seorang Edis TV untuk dihina. Dan dia pastikan 40 hari SDTV tidak akan menjadi manusia. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Allah itu adalah harus dijunjung tinggikan, ya, harus dikasihi. Nah, seorang Yosri paham betul tentang Islam, justru ia menyuruh Edis TV untuk menghina Allahnya. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan bersama. Nah, semua yang saya katakan benar. Saya suruh orang Aceh mengikuti sunnah Rasul. Coba Apa gini. itu sunnah Rasul? Kalau sakit minum air kencing unta. dengar dulu. Kamu bilang tidak. Ayo. Janji kita dua ya. Jadi janji kita dua ya. Saya Yosri sama si Edis. Warga apa? Warga mana? Medan, Sumut. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Udah. Sama-sama kita konfirmasi penyakit apa yang diderita sama warga Mekah pada saat itu. Demam, tidak enak badan. Secara ilmiahnya nanti kita dapat menentukan lah. Oh betul dibilang Nabi itu. Rupanya penyakit demam ini ada demam pilek, ada demam sakit apa nggak ada duit. Bilang aja kau tak mau minum air kencing onta. Bilang aja kau bilang itu penyakitnya nggak jelas. Penyakitnya hanya diderita oleh orang Mekah. Jadi kami tidak boleh kami minum kencing onta. Bilang aja kau takut Yosri. Ini biar kau tahu ya nih. Orang-orang nih ini namanya Ustadz. Nih sebentar ya saya ini kan ya. Nih. Sekali lagi kan. Nah, adalah nih melapor lagi. Itulah susah ngomong sama kamu. Karunia ilah yang sungguh agung ya. Di Kuwait anak dapat susu onta walaupun nggak ke kebun. Untuk apa saya dengar itu? Udah selesai, udah sering saya dengar. Kamu sikit-sikit melapor kayak anak-anak. Dan dibibit buah-buah dia. Berusaha kalian untuk meminum susu onta dan kencing onta. Ini sekarang anak minum susu onta ya. Minum air kencing. Berusahalah kalian untuk minum air kencing onta dan air susu onta. Air kencing onta. Kenapa? Harusnya ya, kalau benar-benar kalian ingin menerapkan syariat Islam, mari, ayo ikuti sunnah Rasul kalian itu. Malah saya dukung kalian. Pagi-pagi segelas kencing onta di pagi hari. Gimana lah? Mau ditaruh di mana masa depan anak-anak kita, Yosri? Mau ditaruh di mana kalau mereka minum air kencing onta? Mau jadi apa bangsa ini, Yosri? Taubat kau. Ini parah nih. Di Edis ini. Ayo, gimana? Kawan sama anaknya, anak Om Edis tuh. Siapa anak? Udah ada anak? Udahlah Yosri. Sekarang kau tolong sampaikanlah kepada generasi-generasi muda di Aceh itu. Kalau kita menerapkan syariat Islam, kita nanti disuruh minum air kencing onta. Udah. Ngasih hak saya pula. Silakan. Boleh. Saya nggak nyerang. Saya nggak nyerang kamu Edis. Kalau saya nyerang banyak kali kamu.
Kalau misalnya kami Satu itu pun tidak mungkin kamu bisa menyerang kami karena memang tidak ada. Kecuali kamu fitnah. Kapan fitnah? Coba. Itu lagi Hmm. banyak sekali Edis. Apa sebutkan? Sebutkan satu perbuatan buruk yang dilakukan oleh junjungan kami Yesus. Sebutkan. Junjungan kamu Yesus. Sebutkan. Agama kamu bukan agama Yesus kayak mana? Agama kamu agama Paulus. Nggak mampu. Ketika mereka dengar ya. Agama Paulus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Bible, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan kalau saya berbuat dosa? Paulus. Mingkem. Nggak ada yang bisa. Paulus. Nggak ada yang bisa. Coba tunjuk satu. Ayo kita bandingkan Paulus dengan Muhammad ya. Silakan. Apa perbuatan buruk yang dilakukan Paulus? Silakan. Ayo. Tentang Isa, pemahaman saudara-saudara Kristen tentang Yesus, Isa itu salah total. Salah total gimana? Salah total. Oke, kita bicara secara logis. Ya. Pemahaman kami tentang Yesus didapatkan dari para saksi mata, dari murid-murid, orang-orang yang melihat langsung, orang-orang yang bersama. Sekarang saya tanya, pemahaman Muhammad tentang Yesus didapat dari mana? Ketawa saya. Pemahaman Muhammad tentang Yesus didapat dari mana? Ketawa saya kalau kamu bilang, coba bilang ulang lagi bahasa kamu tadi. Pemahaman kami tentang Yesus didapatkan dari keterangan para saksi mata, murid-murid yang bertemu langsung, yang mereka ngobrol langsung, yang mereka bercengkrama langsung. Sedangkan Muhammad dapat berita tentang Yesus dari mana? Dari gua. Kamu nggak menerima. Kalau di pengadilan, gini. Kalau di pengadilan, gini. Nggak menerima kalian. Yosri, kalau kita ke pengadilan, gini. Kau tahu dari mana? Makasih topinya, makasih. Dari tadi saya ngoceh-ngoceh baru satu yang ngasih topi. Dengar. Kalau kita ke pengadilan ya, ditanya, kamu tahu itu dari mana? Saya melihat, saya saksi mata. Oh benar, keterangan dari kamu diterima. Terus kalau Muhammad ke pengadilan, kamu tahu Yesus dari mana? Dari gua Hira. Hakimnya gini, kau dari gua, gimana? Dari gua kau bisa? Kau dari gua dapat informasi dari gua gimana? Hakimnya garu-garu. Edis begini Edis. Dah. Berarti begini, berarti saya Kristen ini berarti level Nabi Isa itu bukan Tuhan. Itu Nabi. Kan begitu dia. Ada hal-hal itu apa sih namanya Tuhan itu apa sih? Apa Tuhan itu? konsep ketuhanan. Jangan lari dulu. Kamu suka kali ngeles. Enggak, kau Tuhan aja nggak ngerti apa. Kau tahu nggak Tuhan itu apa? Setan aja bisa jadi Tuhan. Kalau kau mengikuti, mematuhi, menuruti kehendak perintah-perintah setan, maka setan itu jadi Tuhanmu. Gimana sih kamu itu? Semua bisa jadi Tuhan. Menurut keinginan. Semua bisa jadi Tuhan. Makanya begini, Tuhan Tapi itu menurut artinya. keinginan Tuhan, siapa yang Makasih pantas Bang jadi Ferdinand. Makasih. Gini loh, Tuhan? Tuhan itu artinya Tuhan, sesuatu konsep yang kamu ketuhanan, jadikan siapa yang sebagai. pantas jadi Tuhan? Siapa yang pantas jadi Tuhan di dunia ini? Siapa yang pantas? Yang pantas jadi Tuhan, Yesus. Tuh, daripada kau menuhankan Muhammad. Nggak ada. Siapa yang menuhankan Muhammad itu salah lagi. Lo buktinya kau Ketika mengikuti, dilihat 1.900 mentaati, orang yang menuruti menonton, ya. apapun yang diperintahkan Jadi, jangan Muhammad, nungguin kamu mengutamakan jangan buat dia, malu diri. mencintai dia Jadi lebih dari nonton apapun, sama menomorsatukan 1.900. dia. Segalanya kau lakukan itu. Kita ditonton sama 1.900 orang. Udah 2.000 orang ini yang nonton. Biar kau 2.000 tahu. orang. Oke, boleh, lebih boleh. Jangan maluin kamu Edis. Gini, Yosri, kutanya kamu sekarang. Udah tanya lagi. Kamu setuju nggak kalau setan pun bisa menjadi Tuhannya seseorang? Menurut orangnya bisa. Kok menurut orangnya gimana sih? Kemauan kamu tuhankan Pak batu tuanin kamu kasih buat Bisa. Tuhan. Tergantung bagaimana kau memperlakukan dia. Gini loh, kalau seseorang, contoh dengar, ada orang korupsi, ya kan? Korupsi, main judi, terus apa lagi?
berbohong, menipu, merampok, pesta pora, ya kan? Melakukan hal-hal semua keinginan-keinginan iblis. Dia mengikuti keinginan-keinginan iblis. Bisa. Artinya dia sudah menjadi hambanya iblis itu, dia sudah iblis. Betul. Nah, Betul, sekarang sebentar dulu biar kita simpulkan. Kalau kamu sebagai muslim, kenapa saya katakan kamu menuhankan Muhammad? Karena kamu memperlakukan Muhammad sedemikian rupa sehingga kamu harus patuh, takluk, tunduk, taat, mengikuti apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Bahkan kau harus menomorsatukan dia, mencintai dia lebih dari apapun. Bahkan kau rela mati untuk dia. Bahkan kau tidak boleh mencintai dirimu lebih dari dia. Makanya gue bilang Muhammad itu Tuhanmu. Itu udah berlebihan. Kok berlebihan? Kan itu yang muslim lakukan. Apa bukan? Sekarang siapa yang harus lebih kau cintai? Gini, siapa yang harus lebih kau cintai lebih dari apapun? Siapa yang harus lebih kau cintai lebih dari apapun? Apa? Mencintai Nabi Muhammad itu tidak melebihi Tuhan. Kata siapa? Allah lah, Allah Tuhan yang bilang. Kalau Allah dihina, kau tidak masalah. Tapi kalau Muhammad dihina, aku rela memberikan nyawaku. Udahlah, kalian ini pengkultus. Coba kau hina Allahku sekarang. Kalian ini pengkultus Muhammad. Coba kau hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Coba hina. Coba. Kenapa saya harus menghina? Kutantang kamu ya. Coba hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Coba. Sekarang saya tanya, bener nggak pekerjaan Allah hanya menuruti? Berani. Ini kan. Coba hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Kenapa saya harus menghina? Berani kan, makanya kamu yakin Kenapa saya harus menghina? Orang memang sudah hina kok, kenapa harus dihina? Kenapa saya harus menghina yang sudah hina? Coba hina sekarang di depan umum, hina Allahku sekarang 44 hari pekerjaan Allah, dengarkan. Pekerjaan Allah adalah hanya untuk menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya nggak berani kamu, nggak berani. Loh, pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana sih? Berani kamu kan? Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong Aisyah. Nggak berani kamu kan? Gimana sih ini? Berarti Allah Tuhanlah sebenar-benarnya azza wa jalla. Berat ini saudara-saudara. Coba tantang Allahku sekarang. Aku sholat 44 hari, kudoakan kamu nggak jadi orang. Coba ya, tantang. saya tantang Allahmu. Saya percaya bahwa Allahmu itu adalah Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Nggak berani kamu bilang. Duh, kok nggak berani? Itu sudah saya katakan. Saya percaya, dengar. Saya percaya, Saya percaya bahwa Allah diciptakan oleh Muhammad untuk menuruti keinginannya. Berani kamu. Gimana itu? Saya percaya bahwa Allah diciptakan oleh Muhammad. Nah, kabur dia. Aduh, kabur dia saudara-saudara. Loh, katanya astagfirullahaladzim. Kamu kan tanya pendapat saya. Masa saya nggak boleh mengungkapkan apa yang saya imani? Kalau saya katakan bahwa Allah tugasnya adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad, bukan saya yang ngomong Aisyah. Mau saya tunjukkan kamu kalau Aisyah ngomong gitu? Aisyah berkata, sungguh aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Aisyah yang ngomong. Gimana sih kamu, kok kamu salahin? Oke, demikian video yang bisa saya tampilkan, saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Dan biarlah melalui video ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita percayai bukan untuk direndahkan, tetapi bagaimana kita harus memuliakan Tuhan. Kita tidak menginginkan orang lain menghujat atau menghina Tuhan kita, tetapi bagaimana membawa mereka untuk mengenal Dia. Oleh karena itu, mari tetap selalu belajar untuk merendahkan diri dan jangan lupa
untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.